Gol Egy dan Witan memastikan timnas Indonesia meraih kemenangan. PSSI siap perang bonus dengan Thailand dan Vietnam. Jokowi hadiri laga timnas Indonesia kontra Kamboja. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Kamboja di laga perdana penyisian grup A Piala AFF 2022, Indonesia sempat demam panggung di menit-menit awal. Meski begitu, Egy Maulana Fikri mampu mencetak gol cepat. Sempat kecolongan oleh satu gol Kamboja, skuad Garuda mampu kembali unggul lewat kaki Witan Sulaiman dan menutup babak pertama dengan skor 2-1. Pada babak kedua skor tak berubah, namun beberapa perubahan pemain membuktikan bahwa timnas Indonesia belum matang termasuk finishing dan koordinasi permainan. Sintayong dipastikan melakukan evaluasi besar-besaran di laga selanjutnya. Sintayong menggunakan formasi 4-3-3 kala menghadapi Kamboja, setelah sempat beberapa kali menggunakan pakem 3-4-3 di beberapa pertandingan terakhir. Jordi Amat debut sejak menit pertama pada laga kali ini. Pemain keturunan tersebut mampu memperkokoh pertahanan Garuda meski sempat kecolongan. Marcelino juga menyita perhatian usai perannya di lini tengah sangat vital. Bahkan dirinya mampu mencetak assist bagi gol Witan Sulaiman di babak pertama. Anggota kepolisian sudah tidak lagi tampak saat laga Indonesia versus Kamboja dimulai. Hanya ada steward dengan rompi kuning yang berjaga di sekeliling stadion GBK. Puluhan steward itu berjaga dengan melihat ke arah penonton. Polisi juga tidak tampak di sekitar stadion, baik di bawah dan di tribun penonton. Hal itu sesuai dengan perpol terbaru terkait keselamatan dan keamanan di stadion menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ribuan polisi hanya berjaga di luar stadion. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan telah menyiapkan bonus untuk timnas Indonesia selama tampil di Piala AFF 2022. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menegaskan tidak mempermasalahkan jika harus perang bonus dengan dua rival yakni Thailand dan Vietnam. Menurutnya yang terpenting timnas Indonesia memberikan hasil yang terbaik. Bonus bisa datang dari mana saja. Sebagai informasi, Vietnam selalu memberikan bonus kepada pemain setiap memenangkan laga. Sedangkan Thailand juga tak kalah besar dalam memberikan bonus jika melaju ke semifinal. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyambut Piala AFF 2022 dengan positif. Nova Arianto menegaskan para pemain bukan bermain demi uang, tapi lebih untuk kebanggaan dan harga diri bangsa. Lebih lanjut, Nova berharap adanya doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar timnas Indonesia bisa berprestasi di Piala AFF 2022. Meski perjuangan skuad Garuda di ajang 2 tahunan tersebut tidaklah mudah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku penasaran dengan kekuatan timnas Thailand di Piala AFF 2022. Sebab sejumlah pilar utama dipastikan absen dari skuad tim Gajah Perang di edisi Piala AFF kali ini. Namun Sintayong percaya tim yang dibesut Alexandre Polking itu tetap memiliki pemain yang terbaik. Kendati demikian, Sintayong tidak mau ambil pusing dengan perombakan pemain di tim lain. Dia hanya fokus kepada tim asuhannya demi bisa juara. Piala AFF disebut kian populer di Korea Selatan. Hal itu terbukti lewat banyak pemberitaan media negeri gingseng tersebut mengenai event terbesar di Asia Tenggara itu. Sintayong bahkan menyebut jika Piala AFF layaknya Piala Dunia. Sebab di Piala AFF kali ini ada 3 pelatih Korea Selatan yang menukangi negara ASEAN. Pelatih tersebut yakni Sintayong bersama timnas Indonesia, Park Hang-seo di timnas Vietnam, serta Kim Pan-gon dengan timnas Malaysia. Doa dan dukungan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 terus berdatangan. Terbaru, klub Liga 1 Persija Jakarta turut memberikan support agar skuad Garuda meraih juara. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca menyebut sudah saatnya timnas Indonesia mendapatkan pencapaian baru yakni trofi. Lebih lanjut, Muhammad Prapanca mendoakan agar 2 pemain Persija di timnas yakni Syahrian Abimanyu dan Hansa Muyama mampu memberikan penampilan terbaiknya. Media Vietnam Total 24/7 menyoroti ucapan Fahrudin Arianto yang meyakini ada 3 alasan kuat kenapa timnas Indonesia bakal juara Piala AFF 2022. Sebelumnya, Fahrudin menyebut Indonesia bisa juara karena berpengalaman, skuad yang solid dan seimbang. Total 24/7 lantas mengakui timnas Indonesia memiliki pemain berpengalaman dan pemain naturalisasi.
Bahkan deretan pemain muda di Piala AFF edisi sebelumnya mampu membawa tim Merah Putih melaju ke final. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan buka suara terkait kemungkinan kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno dibuka 100% untuk Piala AFF 2022. Iwan Bule menyebut hal itu dikembalikan ke supporter yang datang langsung ke stadion. Sebab usai tragedi Kanjuruhan baru kali ini supporter diizinkan ke stadion. Iwan Bule menyebut dan meyakini jika supporter di GBK aman, sukses, tertib, dan terkendali, bisa saja kepolisian akan memikirkan lebih banyak lagi. Timnas Indonesia memiliki rekor mengesankan pada laga perdana Piala AFF. Dari 13 pertandingan skuad Garuda hanya 2 kali menelan kekalahan. Hal itu terhitung sejak Timnas Indonesia mengikuti ajang Piala AFF di edisi perdana pada 1996 hingga 2020. Kekalahan perdana Timnas Indonesia di laga pertama Piala AFF terjadi pada tahun 2016 lalu. Ketika itu, tim asuhan Alfred Riedel harus menyerah 2-4 dari Thailand. 2 tahun kemudian, Timnas Indonesia kembali kalah di laga perdana. Kali ini, saat bertanding ke markas Singapura, Timnas Indonesia tumbang dengan skor 0-1. Nasib sial harus diterima Timnas Laos di Piala AFF edisi kali ini. Setelah dibantai oleh Vietnam di laga pembuka, mereka dipastikan kehilangan sang bintang, Billy Ket Kompompon, karena menderita cedera. Diketahui Billy menderita cedera pergelangan kaki sehingga harus ditarik keluar di awal babak kedua pada laga kontra Vietnam. Pelatih Laos Michael Weiss pun mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu kemungkinan besar tidak bisa mentas lagi di Piala AFF 2022 dan menjadi kerugian besar bagi timnya. Elkan Bagot sempat diperebutkan oleh 3 negara untuk menjadi warga negara yang sah. Ketiga negara tersebut ialah Indonesia, Inggris, dan Thailand. Hal tersebut bisa terjadi lantaran Elkan memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu dan darah keturunan Inggris dari sang ayah. Ditambah lagi dirinya lahir di Thailand. Namun akhirnya Elkan Bagot memilih untuk membela timnas Indonesia lantaran mengikuti saran dari sang ibu. Elkan pun sah menjadi WNI tanpa menjalani proses naturalisasi. Marcelino Ferdinand merupakan pemain termuda di skuad timnas Indonesia. Meski begitu, Marcelino bukan menjadi yang termuda di Piala AFF 2022. Diketahui saat ini Marcelino berusia 18 tahun 3 bulan. Wonderkid Persebaya Surabaya itu masih kalah dengan Wangsakda Chantiloksai dari Laos yang baru 17 tahun 11 bulan. Serta wonderkid Filipina Heri Nunes yang baru menginjak 18 tahun pada 16 Desember lalu. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan alasan dirinya sering menghubungi pemain timnas Indonesia via video call. Itu dilakukan Iwan Bule untuk lebih peduli terhadap punggawa Garuda. Sebab dia mengaku tidak selalu bisa mendampingi timnas Indonesia. Sebelumnya, yang dilakukan Muhammad Iryawan itu mengundang sindiran dari publik. Banyak netizen yang menyebutkan bahwa itu adalah pencitraan. Namun Muhammad Iryawan tidak terpancing dengan ucapan dari netizen. Dia menegaskan apa yang dilakukannya itu demi timnas Indonesia. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung pertandingan Piala AFF 2022 Indonesia versus Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan hal itu usai melakukan peresmian Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Tanda-tanda Presiden Jokowi menyaksikan langsung sudah terlihat setelah anggota sejumlah pasukan pengamanan Presiden mengecek seluruh kondisi stadion untuk keperluan pengamanan kehadiran Presiden Jokowi pada Kamis sore. Tentu, dukungan langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut jadi motivasi tersendiri bagi skuad Garuda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.